Kote. Hah? Kote. Rapat ini sudah direkam. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Maksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari amma ba'd. Fa ya abai wal ummati fillahi azani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu, orang tua, wali santri Sekolah Tahfidz Balita Al-Utrujah Surabaya yang kami muliakan, serta para mudabbirah, para guru yang kami hormati. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan dalam agenda acara kajian hiwari, kajian yang dikhususkan untuk para orang tua serta wali santri peserta didik di sekolah kita tercinta. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema kita pada malam hari ini adalah hati-hati dengan niat. Sekilas kita melihat kenapa harus ada kata hati-hati ketika kita mendengar kata niat. Secara ringkas, tidak semua niat yang kita miliki bisa berdasar kepada kebaikan untuk kita. Makanya kenapa ada hati-hati dalam pada malam hari ini. Dalam suatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Muttafaqun alaih. Hadis ini sangat masyhur sekali. Bapak Ibu pasti sudah sering kali mendengar hadis tentang niat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab yang menjelaskan bahwasannya segala perbuatan, segala amal yang kita lakukan itu bergantung pada niat yang ada dalam hati kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati." Sesungguhnya segala amal tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seorang itu mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Dua kalimat yang Rasulullah sampaikan kepada kita, ini dua kalimat yang luar biasa sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Ketika kita bisa menyimpulkan begitu banyak maksud disimpulkan dengan satu atau dua kalimat yang bisa mewakili banyak sekali
penjelasan, maka itu bisa disebut dengan kalimat yang luar biasa. Dan tidak mungkin itu ada kecuali Allah berikan anugerah kecerdasan yang luar biasa. Maka tentunya di baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW, Allah berikan anugerah yang besar. Dalam dua kalimat ini Nabi sampaikan innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Singkat, sangat padat, dan mewakili semua penjelasan terkait dengan niat yang akan kita utarakan untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita biasa sekilas hanya mendengar, oh ya, sebelum kita melakukan sesuatu, maka kita harus niat dulu. Sederhana itu. Tetapi sebetulnya tidak sederhana itu, Bapak Ibu. Nah, makanya insya Allah akan coba kita singgung bersama pada malam hari ini, karena ini sangat penting sekali. Karena yang namanya niat itu sebagai tolak ukur utama, apakah yang akan kita lakukan itu bernilai ibadah ataukah tidak. Nah, kami akan membawakan salah satu hadis Nabi SAW yang termaktub dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin li Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Wa an Abil Abbasi Abdillah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yati an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amila katabaha Allahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah kajian hadis ini kita akan coba istiqamahkan dan konsistenkan membahas satu kitab yang sudah sangat masyhur di masyarakat, kitab yang sudah sangat populer sekali, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Sebelum kita lanjutkan, supaya tidak monoton, supaya tidak monolog dan tidak mengantuk, muallif dari kitab ini atau pengarang dari kitab ini bernama siapa, Bapak Ibu? Yang bisa menjawab bisa memberikan simbol atau bisa langsung menjawab, tidak ada masalah. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau menjawab? Imam Abu Zakaria ya Ibn Sharaf itu nama asli dari siapa? Siapa Ustaz? Oke, silahkan Bapak. Kitab Riyadhus Shalihin tadi Ustaz ya? Oke, betul. Kitab Riyadhus Shalihin itu karangannya siapa? Oh, pengarangnya Imam Nawawi Ustaz. Barakallahu fiik. Imam An-Nawawi.
Barakallahu fiik. Ahsantum. Imam An-Nawawi mempunyai nama Abu Zakaria Yahya Ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Beliau berasal dari Nawa, Damas, dan beliau bermadhab Asy-Syafi'i. Jadi kita ketika dengar atau membahas suatu kitab, perlu kita tahu siapa nama asli dari muallif atau pengarang kitab ini. Mungkin selama ini kita baru tahu Imam An-Nawawi. Ternyata Imam An-Nawawi itu adalah bukan nama aslinya atau itu penisbatannya kepada suatu tempat. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kajian hadis ini kami ingin sekali Bapak Ibu juga mengikuti membaca hadis. Jadi nanti kami membaca, kemudian Bapak Ibu menirukan. Silakan bisa dibuka audionya atau bisa dibuka mikrofonnya. Saat kami membaca, silahkan Bapak Ibu bisa menirukan. Supaya kita terbiasa untuk membaca hadis dan kita sambil belajar bagaimana cara membaca hadis yang baik dan benar. Silahkan Bapak Ibu bisa di-on-kan untuk audio atau mikrofonnya. Akan kita baca bersama. Ini baca terlebih dahulu, kemudian Bapak Ibu bisa menirukan. Wa'an Abil Abbas. An Ani Abbas. Ibni Abbas. Abdillah ibni Abbas. Abbas. Ibni Abdil Muttalib. Ibni Abdil Muttalib. Radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Rasulillahi. An Rasulillahi. Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Fima yarwi an rabbih. Ma yarman rabbi. Rabbi. Tabarak wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Qala Qala inna allaha kataba hasanati Hasanati. Bapak Ibu, suara kami terdengar jelas nih? Putus. Tes suara terdengar jelas? terdengar Ustaz. Nah, Innallaha Innallaha katabal hasanati tabal hasanati wassayyiati wasayyiati thumma bayyana dhalika bayyana dzalika faman hamma fahamma bihasanatin hasanat. falam Lam ya'malha. katabahallahu kataballahu tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala indahu
hasanatan kamilah. Hasanatan kamilah. In hamma biha Nabiha. Madiha. fa'amilaha Alhamdulillah. katabaha Allahu indahu Kataballahu wa innaha ashra hasanatin natin. sab'imi'atin dhifin ila ad'afin kathiratin wa in hamma Wa inham sayyi'atin sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu Allahu inda hasanatan kamilah kamil wa in hamma biha amma biha fa'amilaha wa Fa'amilaha. katabaha Allah Allahu hasanatan muttafaqun alaih. muttafaqun alaih. Bapak Ibu yang kasih dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua tentang pentingnya sebuah niat. Menjelaskan dan menguatkan hadis yang awal tadi kita baca dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jelaskan bagaimana implementasi dari sebuah niat. Rasulullah SAW bersabda, "Fima yakfi an Rabbih tabaraka wa ta'ala." Kata atau kalimat yarwi an Rabbih yang artinya yang diriwayatkan dari Rabb-nya. Maksudnya adalah Rabb Nabi Muhammad yaitu Allah. Jika ini hadisnya adalah hadis hadis qudsi adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW kemudian dijadikan sebuah kalimat oleh lisan SAW. Jadi perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang pertama, Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sedangkan hadis qudsi tidak. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran maka akan mendapatkan pahala, sedangkan ketika membaca hadis qudsi maka tidak ada pahala. Maka hadis qudsi adalah hadis yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Allah Muhammad dan kemudian di retorika yang akhirnya menjadi sebuah kalimat dan itu sebuah hadis. Dan disebut dengan hadis. Inna Allah katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah mencatat al-hasanat seluruh was-sayyi'at dan seluruh keburukan. Thumma bayyana dzalika, kemudian Nabi SAW menjelaskan faman hamma bihasanatin, barang siapa yang mempunyai keinginan berbuat baik, faman hamma bihasanatin, siapa saja yang mempunyai keinginan untuk berbuat baik, falam ya'malha, tetapi belum sempat untuk melakukan
katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu, maka Allah mencatat untuknya hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Wa inna fa'amilaha, Ini kan obat-obatan nggak boleh di ini ya, fa'amilaha, melakukan, dibuang aja. kataballahu indahu, maka Allah akan mencatat baginya asyra hasanatin, 10 kebaikan, Siapa? sab'imi'atin dhi'fin Dibuang ila ad'afin katsirah, bahkan nggak boleh semua ini yang ada. atau bahkan lebih banyak lagi dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin, sedangkan ketika punya keinginan untuk melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukan, kataballahu inda hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'aminaha, dan ketika dia mempunyai keinginan untuk berbuat keburukan, fa'amilaha, dan dia melakukannya, katabahallahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah satu keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, muttafaqun alaih. Kami muliakan, ada beberapa poin penting dalam hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak lupa dari segala perbuatan, baik perbuatan yang atau perbuatan yang buruk, apa yang sudah kita lakukan. Maka kita mengenal istilah malaikat. Malaikat pencatat amal baik, malaikat pencatat amal buruk. Yang sudah tersebar di masyarakat, nah ini yang perlu kita luruskan. Kita mengenal ada nama malaikat raqib, ada mengenal nama malaikat atid. Yang betul adalah raqib dan atid itu bukan nama malaikat. Raqib malaikat pencatat amal baik, atid pencatat amal Raqib itu bukan nama malaikat, tetapi adalah sifat. Raqib Udah, nggak ada lagi. Kita bawa. Namun yang sudah familiar di kalangan masyarakat, atid menjadi nama malaikat kiri. Nah, ini yang tepat. Raqib dan atid adalah bukan nama malaikat, melainkan yang memberikan sifat manusia akan diawasi dan diamati. Di sini menjelaskan innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Allah mengawasi kita, mencatat segala keburukan serta amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan lebih rinci ketika kita faman hamma bihasanatin, ketika kita mempunyai keinginan, mempunyai niat untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, dan ternyata niat untuk melakukan suatu kebaikan itu tertunda, terhambat, tidak sempat melakukan tetapi sudah mempunyai niat dalam hati. Maka kata Nabi SAW, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Inilah maha pengasihnya Allah, maha kasihnya Allah kepada kita hambanya.
Allah akan mencatat baginya dan yang sempurna. Padahal baru memulai dengan niat saja. Belum sampai melakukan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Bapak Ibu punya keinginan punya niat yang baik. Misal, mempunyai niat untuk bersedekah di hari yang mulia, semisal di hari Jumat. Sudah niatkan jauh hari, beberapa hari sebelum hari Jumat, sudah diniatkan. Saya ingin bersedekah di tempat anak-anak yatim. Jauh hari sudah diniatkan. Bahkan sudah disiapkan dana untuk sedekah kepada yatim. Qadarullah, sampai di hari H, sampai di hari Jumatnya, ada sesuatu yang mendadak yang mengharuskan memakai dana yang sudah disiapkan untuk sedekah kepada anak yatim. Maka kata Nabi, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatat baginya kebaikan yang sempurna. Nah, inilah disebut dengan pahala niat. Pahala niat. Jadi Bapak Ibu, tidak ada yang sia-sia. Dalam Islam, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita sudah meniatkan sesuatu yang baik dan tidak tersampaikan niat itu, berikan kebaikan untuknya. Kamilatan, sempurna. Maka ini disebut dengan pahala niat. Lantas bagaimana ketika bisa melakukannya, kesampaian untuk melakukan niat baik yang sudah kita niatkan dalam hati? Kata Nabi SAW, katabahallahu indahu ashra hasanatin ila 700 dhi'fin au ad'afin katsiratin. Seandainya kita mempunyai niat yang baik dan terlaksana niat yang baik itu, maka Allah akan mencatat baginya 10 kebaikan. Dan sampai dilipat gandakan, 700, dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat. Atau bahkan lebih dari itu. Ini menunjukkan maha pemurahnya Allah kepada kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, Bapak Ibu. Karena apa? Hadis ini sudah menjelaskan secara gamblang. Kita punya niat dan tidak terlaksana, kita punya niat yang baik dan terlaksana, Allah berikan pahala. Pahala niat. Kita punya niat baik dan terlaksana, Allah lipat gandakan pahala kita. Tidak ada celah untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah. Kemudian melanjutkan hadis ini, Nabi menjelaskan, wa in hamma bisayyi'atin, ketika kita mempunyai niat yang buruk. Dan niat itu tidak sampai terlaksana. Tidak sampai kita lakukan, hanya sampai di niat saja. Apa yang kita dapatkan? Katabahallahu lahu hasanatan kamilatan. Kita diberikan kebaikan. Pahala. Kenapa? Karena kita bisa memendam hawa nafsu kita yang awalnya niat jahat, niat buruk akan kita utarakan, namun kita tidak lakukan, Allah berikan apresiasi berupa hasanatan kamilah. Padahal kita punya niat buruk, tidak terlaksana, Allah beri kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan sekiranya kita mempunyai niat yang buruk dan ternyata itu kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah hanya mencatat untuk kita sebagai satu keburukan saja.
kita punya niat yang buruk, kita punya niat yang tidak baik, dan ternyata niat itu terlaksana, Allah hanya mencatat kita satu keburukan. Sedangkan yang tadi kita punya niat kebaikan dan terlaksana, Allah lipat gandakan sampai 700 kebaikan. Ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan disinilah Nabi SAW memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa intinya syukur yang harus diungkapkan setiap saat. Jadi kaitannya dengan hadis ini adalah kaitannya dengan rasa syukur. Karena ketika kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, maka Allah akan tambah itu. Nah, itulah beberapa poin penting dalam hadis ini yang Nabi SAW sampaikan, bisa menjadi pengingat, bisa menjadi muhasabah diri kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semua akan tercatat. Baik-baik itu adalah suatu kebaikan atau suatu keburukan. Dan yang lebih baik lagi, ketika kita bisa melakukan niat yang baik, maka Allah akan berikan pahala yang berlipat. Dan ketika kita bisa menunda, kita bisa menghambat niat buruk kita untuk kita lakukan, maka Allah pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah intisari hadis yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Fathul Bari dan dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Insyaallah penjelasan terkait hadis ini sudah cukup kita sampaikan. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, setelah ini akan kita buka sesi pertanyaan. Sekiranya waktu masih cukup, alhamdulillah masih di jam 8, masih ada cukup waktu. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini menjadi pembahasan yang manfaat, menjadi pembahasan yang mendulang faedah, menjadi pembahasan yang mengingatkan kita bahwa segala sesuatunya Allah melihat, bahwa segala sesuatunya Allah mengawasi serta mengontrol. Begitu banyak malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat kebaikan serta keburukan yang kita lakukan. Maka harapan dari kita mengetahui faedah hadis ini, semoga kita lebih berjaga-jaga dengan niat kita. Karena bisa jadi niat yang kita niatkan bisa berimbas kepada kebaikan untuk kita, ataupun niat yang kita niatkan bisa berimbas kepada keburukan untuk kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena segala sesuatu yang kita lakukan tergantung dari apa yang kita niatkan. Kalau tujuan itu adalah baik, tetapi kalau niat kita mempunyai niat yang baik, tetapi cara untuk melakukan niat itu adalah keliru, maka juga tidak akan bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Makanya kenapa niat ini sangat erat kaitannya dengan ittiba', yaitu bagaimana kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan adanya niat ini membedakan kita antara aktivitas harian atau aktivitas yang biasa kita lakukan dengan ibadah.
Bahkan dengan niat ini, kita bisa menjadikan sesuatu yang tidak bernilai ibadah bisa menjadi bernilai ibadah. Bisa menjadi bernilai pahala. Contohnya begini. Contoh ringkas dan simpelnya, ketika Bapak Ibu berniat untuk makan malam, atau makan pagi, atau makan malam. Kita makan sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi aktivitas yang pasti akan kita lakukan. Namun rutinitas aktivitas itu bisa bernilai pahala tergantung dari niat kita saat melakukannya. Kalau kita niatkan makan itu sebatas mengenyangkan perut, atau makannya kita itu hanya sebatas supaya bisa semangat lagi, seger lagi, maka kita hanya akan mendapatkan itu. Innama likulli imri'in ma nawa. Niat itu sesuai dengan balasan itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita makan diniatkan untuk hanya mengenyangkan perut saja, ya kita akan mendapat kenyang saja. Tapi kalau makan kita diniatkan untuk supaya tubuh sehat, kemudian bisa sholat duha misalnya di siang hari, kita bisa bangun di malam hari, bisa fit, tidak sakit. Ada niat ibadah yang kita berikan ketika kita mau makan di situ, maka makan ini bisa bernilai pahala. Ya. Makan ini bisa bernilai pahala. Di sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang itu bukan amalan ibadah, tetapi bisa menjadi berbuah pahala. Itu semua tergantung dari apa yang kita niatkan di awal. Selalu kita niatkan ibadah, selalu kita niat kebaikan, selalu kita niatkan agar kita bisa bertaqarrub, agar kita bisa muhasabah lebih kuat lagi apa yang sudah kita dapatkan dan apa yang sudah kita syukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, insyaallah sampai di sini pembahasan hadis ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Rizky sebagai moderator. Pelajaran atas waktu yang telah diberikan Ustaz. Masya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baik, menginjak acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab pada malam ini kepada wali santri. Jika ada pertanyaan dapat ditulis di forum chat. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika ada yang ingin di-sharingkan, bisa disampaikan atau bisa melalui chat, bisa melalui
Dari Ummu Elvina. Bismillah. Kalau semisal mau sholat zuhur, awalnya mau sholat sunnah dulu. Pas setelah takbir, baca suara anak menangis. Jadi niat sholatnya berubah menjadi sholat zuhur. Ini bagaimana? Awalnya mau sholat sunnah dulu, pas setelah takbir, baca surat, dengar suara anak menangis. Terima kasih Ibu Elvin. Terkait dengan niat, maka niat itu diutarakan saat sebelum kita melakukan. Oke. Jangan sampai kita sudah melakukan sholat dan di situ terjadi perubahan niat. Ya. Terjadi perubahan niat. Maka baiknya Allah Ta'ala a'lam, maka baiknya sebelum kita melakukan sholat, maka niat untuk sholat itulah yang akan kita lakukan. Kita niat untuk sholat zuhur, semisal. Maka yang kita lakukan adalah niat untuk sholat zuhur. Dan ternyata ketika kita sudah sholat dan berubah niat itu, Allah Ta'ala a'lam, maka kita tidak sampai berubah niat ketika kita sudah melakukan suatu ibadah. Apalagi ibadah itu adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang disyariatkan kewajibannya. Jadi baiknya Ibu Elvin, kalau memang seperti itu, maka baiknya kita mengawali dari awal, karena memang niat Ibu di awal adalah sholat sunnah. Karena mendengar suara anak menangis, jadi niat sholatnya berubah menjadi sholat zuhur. Berbeda kasusnya seperti ini. Misal, ada seorang yang sholat di masjid, sholat zuhur. Mohon maaf, ada seorang yang sholat di masjid, sholatnya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah misal. Karena jamaah sholat zuhur sudah selesai, dan beberapa orang melakukan sholat sunnah ba'diyah. Kemudian datang seseorang yang terlambat, tidak mengikuti sholat zuhur jamaah di masjid. Nah, kemudian orang yang terlambat ini menjadi makmum orang yang sedang sholat sunnah. Maka ini hukumnya boleh. Makmum niatnya untuk sholat zuhur, imam niatnya untuk sholat sunnah. Maka ini boleh. Maka ini boleh. Jadi nanti yang sholat sunnah itu berhenti di at-tahiyat awal, di rakaat kedua, mohon maaf. Kemudian yang terlambat sholat zuhur tadi, dia melanjutkan menambah dua rakaat. Perbedaan niat ketika berjamaah itu tidak ada masalah. Tidak masalah. Jadi yang terlambat sholat zuhur itu mendapatkan pahala yang lebih sempurna, dia berjamaah di masjid, berjamaah dengan orang yang tadi sholat sunnah. Untuk jawaban Ibu Elvin, wallahu ta'ala a'lam, maka baiknya ketika kita sudah melakukan sholat, maka tidak ada perubahan dalam niat, dan niat itu ada ketika kita sebelum melakukan suatu ibadah. Sama halnya ketika kita melakukan puasa Ramadan, puasa yang dihukumi wajib, maka niat kita sudah dijatuhkan saat malam harinya. Kalau kita baru niat pagi harinya, maka sholat puasa kita tidak sah. Karena puasa Ramadan ini hukumnya wajib dan dijatuhkan pada malam harinya. Maksudnya, sebelum kita masuk di waktu sahur besok, maka malamnya kita harus sudah ada keinginan dalam hati untuk melakukan puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah lebih longgar. Sebagaimana ketika Nabi SAW tidak memiliki makanan di rumah, kemudian beliau berpuasa. Padahal itu sudah melewati waktu
sudah melewati, sudah masuk waktu duha. Jadi ketika misal kita tidak ada niat untuk puasa sunnah, kemudian ternyata pagi harinya tidak ada makanan di rumah, dan kemudian kita niatkan untuk puasa langsung, tidak diniatkan sebelumnya, maka tetap tidak masalah. Karena ini adalah puasa sunnah. Jadi Allah Ta'ala alam, kita tidak bisa menjadikan satu ibadah kemudian berubah niat, apalagi yang awal adalah niatnya untuk melakukan ibadah sunnah, kemudian kita berubah menjadi ibadah wajib. Maka baiknya kita mengawali atau mengulangi dari awal, kita niatkan untuk sholat duhur. Wallahu ta'ala alam. Begitu Ibu Alvin. Jazakumullah khair. Dan afwan tadi ada yang terlambat, dan niat itu letaknya adalah di hati Bapak Ibu. Jadi tidak perlu diucapkan, tidak perlu bersusah payah untuk melafadzkan niat. Ketika Bapak Ibu, ketika kita semua sudah ada keinginan untuk melakukan sesuatu, itulah niat. Karena niat itu adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Niat kita ingin sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Maka ketika ada keinginan untuk sholat itu sudah menjadi niat. Tanpa perlu dilafadzkan atau diucapkan. Walaupun sebagian ada yang mengatakan bahwa niat diucapkan. Maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, jumhur, para ulama, bahwa niat itu letaknya dalam hati. Tidak perlu bersusah payah untuk dilafadzkan, untuk diucapkan. Bagaimana jadinya kalau semisal niat itu harus diucapkan, segala ibadah harus diucapkan niatnya, maka akan kesusahan, akan kesulitan. Mau wudu, niat harus diucapkan secara lafaz, mau sholat, mau puasa, mau baca Quran, harus diniatkan dengan dilafadzkan, maka itu akan menyusahkan kita. Sedangkan agama ini memberikan gambaran bahwa ibadah itu mudah. Mudah kalau kita mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, insya Allah kita cukupkan dan kita akhiri dan kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga pertemuan kita ini melalui Zoom bisa menambah, menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk kita untuk mendampingi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi generasi Qurani yang hebat, dan insya Allah kelak nanti anak-anak kita semua bisa menyelesaikan hafalannya dengan baik, dan insya Allah kedua orang tuanya akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Rabbul Izzati, insya Allah. Demikian Bapak Ibu, jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita